Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Guru dan Kerja UIN. Perkenalkan, nama saya Sri Widodo SPDJ. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 215 Keranti Baru 4, Kecamatan Mendengen Timur, Tarulangun. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P2 kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor NIK 21023099. Saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja UIN di Sekolah Dasar Negeri 2015. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 pada bulan Ramadan pada pembelajaran atau pertemuan yang kedua yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan manfaat serta hikmah puasa. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ya, ada yang tidak hadir hari ini ya? Hadir semua. Hadir semua, jumlahnya 12 orang ya. Nah, yang hadir ini tolong dijaga kesehatannya karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian semester ya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, coba tapi dipimpin berdoa dulu, silakan ke depan. Ya, berat. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina ifahma amin. Nah, semangat dulu ya. Jadi anak-anak sebelum belajar bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Kegiatan apapun alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Tapi anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran kemarin, Bapak mau bertanya dulu coba. Masih ada yang ingat tidak apa artinya puasa? Apa? Menahan diri. Ada yang lain? Ya? Iya, itu lebih tepat yang dijawab teman kita Nanda juga bagus. Itu pengertian puasa menurut bahasa yang dijawab oleh Puji. Pengertian puasa menurut syariat Islam. Ya. Ada yang lagi pembagian puasa? Ada yang tahu? Puasa sunnah dan ada puasa haram. Puasa sunnah dan puasa haram. Ada satu lagi itu puasa wajib. Nah, yang kita pelajari kemarin dan akan kita lakukan hari ini adalah puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Ya. Oke, Bapak mau ngajak nyanyi dulu nih, nyanyi profil pelajar Pancasila ya. Ada yang ingat ya? Coba Bapak hitung 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Semangat. dan berharap mulia, berlebihan dosa, bertakwa yang mandiri, Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang mana di guru-guru merdeka ini diterapkan di setiap pembelajaran. Nah, salah satunya dikaitkan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Sebelum belajar, biar kita lebih semangat, Bapak mau ngajak anak tepuk 1, 2, 3. Masih ingat ya? Kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah,
jadi tepuk 1, 2, 3 ya. Coba Bapak gabungkan. Tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3. Itu adalah tepuk 1, 2, 3 ya. Teman-teman, silakan buka buku pelajarannya halaman 52. Kita melanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membahas pengertian puasa, pembagian puasa, ya, ada syarat-syarat, syarat rukun. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti ada tentang manfaat dan hikmah puasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan dilihat di layar monitornya di depan ya. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa ya. Terus melalui diskusi kelompok lagi nanti anak-anak atau peserta didik mampu menjelaskan hikmah dan manfaat puasa wajib di bulan Ramadan ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan dibuka ya pelajarannya. Silakan disimak video berikut ini. Baik anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai ini kita kerjakan atau kita lakukan selama kita menjalankan ibadah puasa ya. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, jika makan dan minum tidak sengaja, maka puasa kita tidaklah batal. Yang kedua, muntah dengan disengaja ya. Ada orang yang sakit, muntahnya itu tidak disengaja, beda dengan orang yang sengaja agar dirinya bisa muntah. Nah, itu puasanya akan batal. Yang ketiga, untuk perempuan keluar darah haid atau nifas. Nah, ini bagi perempuan. Jadi kalau sedang berpuasa terjadi keluar darah haid atau berhalangan, maka puasanya batal pada saat itu. Yang ketiga, video singkat pembelajaran kita yang membahas mengenai hal membatalkan puasa. Sekarang akan Bapak jelaskan dengan lihat di PowerPoint di depan ini ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu kalau bisa kita hindari ya. Contohnya pertama, makan dan minum dengan sengaja. Tapi ada keterangannya, jika makan dan minum tidak sengaja, puasanya tidak batal. Biasanya itu terjadi di awal-awal bulan Ramadan. Anak-anak mungkin biasa siang itu makan siang, habis main, ya lupa kalian makan dan minum atau minum menjelang haus, ini habis main minum. Udah habis setengah gelas baru ingat, oh iya ini bulan puasa. Puasa kita batal tidak tadi? Tidak, karena kita lupa dan tidak sengaja. Terus muntah yang disengaja. Ada muntah sengaja itu disobor-sobor pakai rumput atau pakai jarinya biar muntah. Itu puasanya batal. Tapi kalau tahu-tahu badan kita nggak enak, mual, ya, tapi kita masih sanggup untuk berpuasa, kita muntah tadi, puasanya tidak batal. Ini untuk yang perempuan keluar darah haid atau nifas. Nifas ini kalau ibu habis melahirkan, ya. Jadi ketika puasa sedang berjalan dapat sampai jam 12 jam, perempuan itu berhalangan, puasanya batal. Nanti akan diganti di hari lain saat lebaran ya. Hilang atau hilang akal. Jadi orang yang sadar, yang sehat, tapi ketika bulan Ramadan dia hilang akal, jadi gila, maka dia tidak wajib berpuasa lagi. Puasanya tadi batal. Terus yang terakhir murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang anjuran saat berpuasa. Ya. Jadi ada anjuran agama yang harus kita kerjakan. Lebih baiknya kita kerjakan ketika bulan puasa. Ya. Pertama, dari pagi itu menganjuri sahur yang warna kuning itu. Ya. Menganjurkan sahur, maksudnya itu
Kalau masih ada waktu sholat itu jangan kita buru-buru selesai. Agak kita lambat-lambatkan mendekati imsak. Itu anjurannya. Ya. Terus menyegerakan berbuka. Maksudnya apa? Bukan jam 12 yang kita suruh segera berbuka, tapi ketika sudah datang waktu berbuka, waktu azan maghrib sore hari, kita jangan menunda-nunda. Kita harus segera berbuka. Ya. Terus memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Atau namanya tadarus Al-Quran. Ada di lingkungan anak-anak di masjid. Kalau di Surabaya ada ya. Nah, itu biasanya ada, tempat bapak juga ada. Memperbanyak sedekah. Nah, itu contohnya. Nah, kalau di lingkungan bapak itu dalam satu malam itu dijadwal 3 rumah atau 2 rumah membawa takjil ke masjid berbuka dan untuk melayani tadarus Al-Quran. Itu sama aja kita bersedekah. Terus sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini hukumnya tidak wajib, tapi sayang kalau kita lewatkan ketika bulan Ramadan karena adanya hanya di bulan Ramadan. Ya. Anak-anak sholat tarawih tidak? Sholat ya. Terus, nah itu tadi adalah beberapa anjuran saat di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Ya. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu manfaat dan hikmah puasa. Ya. Jadi kita puasa itu selain mendapat pahala dari Allah, ternyata ada manfaatnya untuk diri kita. Ya. Baik itu yang jasmani maupun rohani. Ya. Manfaat puasa yang pertama yaitu melatih kejujuran kita. Ya. Karena gimana kok bisa melatih kita? Karena kita tidak akan berbohong selama bulan puasa. Nggak puasa ngaku puasa, dan tidak boleh. Terus menanamkan rasa kasih sayang. Contohnya tadi kita mau berbagi, mungkin ketika berbuka puasa orang tua kita masak untuk berbuka itu ada berlebih. Ini nak antarkan tempat tetangga. Ya. Kan nanti menimbulkan rasa kasih sayang dari bersedekah tadi. Terus sehat jasmani dan rohani. Pak, kalau puasa itu kan lapar ya kan? Kenapa bisa sehat jasmani kita? Karena pola makan kita diatur. Jamnya diatur pagi, nanti berbukanya sore. Ya. Istirahat juga kita diatur. Nanti pagi-pagi harus bangun makan sahur. Makanya insya Allah dengan kita rajin berpuasa, nanti jasmani dan rohani kita akan sehat. Ya. Terus melatih kesabaran. Ada nggak orang puasa yang marah-marah? Boleh tidak? Tidak. Kalau kita puasa marah-marah, percuma puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Makanya kita dilatih untuk pengendalian diri, untuk mengurangi emosi kita ya. Terus sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana itu contohnya? Rasa syukur kita. Karena kalau kita lihat di media sosial, televisi, banyak orang-orang yang hidupnya lebih menderita dari kita. Baik itu kolong jembatan dan sebagainya. Kita harus bersyukur. Kita masih bisa makan sehari 3 kali. Makanya di bulan puasa kita tidak secara langsung disuruh merasakan penderitaan mereka. Tapi di satu sisi kita juga dilatih ternyata ya. Dilatih agar kita hidup disiplin ya. Dan manfaatnya lagi badan kita menjadi sehat. Nah, tadi sudah kita perhatikan bersama-sama mengenai hal-hal membacakan puasa, anjuran kebaikan di bulan Ramadan dan manfaat serta hikmah puasa. Sekarang kita berbagi kelompok dulu. Bapak mau memberi tugas. Nanti kalian buat poster dengan kelompoknya masing-masing ya. Posternya apa? Anjuran kebaikan selama di bulan Ramadan. Ini ada beritanya bersama teman kelompokmu. Silakan buat sebuah poster yang berisi tentang anjuran atau ajakan berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Karena siswa kita ada 12 orang, Bapak minta satu kelompoknya nanti berjumlah 4 orang. Berarti terbagi berapa kelompok itu nanti? 3. Nah, silakan menyelesaikan tempatnya masing-masing ke tempat kelompoknya. Yuk, silakan. Nah,
Dan anak-anak sudah siap semua? Oke, Bapak minta urut dari kelompok 1 menampilkan hasil diskusi kelompoknya dalam pembuatan poster. Silakan kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Yang megang orang tua boleh, kanan kiri. Silakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Zalfa, di sebelah saya Pudi, di sebelah kiri saya Sabit, dan sebelah Sabit tidak akan menampilkan hasil diskusi poster. Apa? Ayo tadarus Al-Quran. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu. Bapak persilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan lanjutkan. Yang lain kasih tepuk tangan dulu. Megang 2 orang boleh. Yuk silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami berupa poster. Apa isi posternya? Ayo salat tarawih. Iya, ayo sholat tarawih. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, silakan kembali. Menampilkan hasil diskusinya berupa poster. Yuk. Dipegang orang tua. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami berupa poster. Apa bacaannya itu? Coba dibaca. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, kasih tepuk tangan dulu teman kita. Anak-anak semua tadi sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya, ya. Semuanya bagus semua, ya. Coba kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Jadi dari kelompok 1 ajakannya apa tadi? Ayo tadarus Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu ajakan kebaikan di bulan Ramadan. Kita perbanyak membaca Al-Quran karena
setiap huruf yang kita baca pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kelompok 2 tadi sholat tarawih. Nah, sayang sekali kalau sholat tarawih tidak kita kerjakan karena adanya hanya di bulan Ramadan. Anak-anak sholat kan? Yang ketiga, kelompok 3 bacaannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, ini berarti mengajak kita semua untuk berbagi atau bersedekah. Nah, jadi ketiga poster yang sudah Anda tampilkan itu adalah ajakan atau anjuran kebaikan selama di bulan Ramadan. Terima kasih sudah membuat proyek berupa poster ya. Nah, jadi pelajaran kita karena dibatasi waktu, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi, kalian sudah melihat video singkat, sudah melihat PowerPoint. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pertama tentang agar ya membatalkan puasa. Terus yang kedua tadi manfaat puasa. Terus ada anjuran kebaikan selama di bulan Ramadan ya. Nah, jadi ini tadi materi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Apa nih Jam? Puasanya? Kalau kentut batal tidak puasanya kira-kira? Tidak. Kentut itu tidak membatalkan puasa. Kentut membatalkan wudu. Ya, aku sedang sholat kita kentut batal. Tapi kalau untuk puasa tidak batal. Ya. Jadi itu tadi pelajaran kita ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun, surat pendek ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat Busro dulu bersama-sama ya. Terima kasih anak-anak atas pembacaan sholawatnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal untuk menjalankan ibadah Ramadan di bulan yang akan datang ya. Dan kita sudah punya panduannya. Insya Allah kita akan mengamalkannya ya. Demikian karena dibatasi waktu, pertemuan kita Bapak akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi